Dan teman-teman harus tahu ya, bahwa ini berawal dari WA Group. Yes. Cerita apa? Awal pertama kali itu kita ngejual itu benar-benar mouth to mouth. Tapi ini berarti memang berangkatnya dari hobi. Dari hobi, karena kalau misalkan kita bicara basic, kita nggak ada yang basicnya di F&B. Kakak ipar itu arsitek. Oh, beliau arsitek. Ngadonnya semen biasanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama True Pastry. Waduh. Siapa? Tapi ini menarik nih. Yang datang langsung jagoannya gitu ya. Masya Allah, enggak. Buat teman-teman yang katanya pecinta Kue sus. pastry, jangan pernah bilang pernah nyobain pastry dan sus enak sebelum nyobain yang ini. Ini beneran, saya declare ini karena saya udah pernah nyobain. Dan saya bukan berarti hari ini nggak mau nyobain karena kita lagi puasa nih hari kabar ini. Bang, apa kabar bang? Alhamdulillah. Bang cerita dong. Ini sebetulnya ente sendiri yang ada? Enggak lah. Oh enggak. Jadi ya Bismillah. Ada di belakang, ya. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelumnya nih saya mengucapin makasih dulu nih Coach Yoso dan tim SDB ini udah dikasih kesempatan buat True Pastry untuk datang ke sini. Ini alhamdulillah banget ya buat kita, ini berarti banget lah. Bentuk support ya dari Coach Yoso dan tim nih. Masya Allah. Jadi True Pastry itu sebenarnya kalau ditanya tadi yang ngadon kita sendiri enggak juga gitu. Justru saya bahkan lebih banyak di luar dapur gitu karena saya lebih karena saya lebih bertanggung jawabnya lebih ke apa ya bahasanya sosialnya lah gitu ya, kita ketemu sama orang sama ini itu saya lebih networkingnya gitu. Tapi kalau untuk masalah produksi di dapur itu inilah True Pastry yang sebenarnya, artinya pemiliknya, pendirinya True Pastry itu sebenarnya istri dan kakak ipar saya nih. Baik. Mereka berdua yang pertama mengawali dari tahun 2016 ya. 2016 itu. Lumayan ya. Lumayan Udah berarti lebih 5 tahun. Udah lebih 5 tahun, udah hampir 9 tahun 10 tahun ya. Udah hampir 10 tahun. Nah, kakak ipar inilah yang banyak di dapur nih. Yang ngadon-ngadon itu beliau itu gitu. Nah, dia yang memang punya passion lah, punya kesenangan, hobi bikin baking, bikin kue, bikin macem-macem lah. Istilahnya kalau ini kayak Midas ya, dia bikin makanan apapun tuh enak gitu. Jadi dari situ emang sih tangannya tuh beda. Betul. Sebentar, tapi ini berarti memang berangkatnya dari hobi. Dari hobi, karena kalau misalkan kita bicara basic, kita nggak ada yang basicnya di F&B. Kakak ipar itu arsitek. Beliau arsitek. Ngadonnya semen biasanya. Gitu ya. Mungkin kan udah terbiasa dapetin adonannya tepat. Mix. Batu keriknya semen sama itu. Betul. Akhirnya diciptakan ini malah lebih oke gitu ya. Gitu. Ini just kidding aja. Tapi dia arsitek ya bang? Arsitek. Basicnya arsitek. Kalau istri? Kalau istri itu teknik perminyakan. Teknik perminyakan. Nah, kalau saya sendiri teknik keuangan. Gitu. Bener ya? Iya. Teknik keuangan. Ya, accounting. Accounting ya? Basicnya accounting. Masya Allah. Gitu. Jadi nggak ada sih sebenarnya yang dari basicnya F&B itu sama sekali nggak ada gitu. Makanya kalau ngelihat sekarang tuh kayaknya kaget juga ya, bingung juga gitu kok bisa gitu, sampai ini ya. Sampai berjalan sampai. Dan ini ada di berapa tempat di Bekasi ada? Ada di Bekasi Central Kitchen dan ada di store kita di Bintaro. Sektor 3. Dan teman-teman harus tahu ya bahwa ini berawal dari WA Group. Yes. Cerita apa? Cerita. WA Group dan teman-teman sih ya. Jadi awal pertama kali itu kita ngejual itu benar-benar mouth to mouth, benar-benar cuma WA aja gitu kan. Teman-teman semua nih yang beli, teman-teman semua. Qadarullah alhamdulillah feedbacknya positif banget bahkan gitu, dan bahkan beberapa menyemangati untuk bikin ini dong itu yang menjadi awal mula kenapa True Pastry itu produknya variasinya lumayan banyak gitu. Salah satunya dari feedback itu gitu. Baik. Bikin ini dong gitu. Dicoba, dites, dibikin. Minggu depannya kita PO jual nih. Alhamdulillah banyak yang beli gitu. Berarti memang berawal malah
inovasinya dari kebutuhan dan solusi Betul. calon customer ya. Betul. Tapi memang awalnya kita kan mikir ya, kayaknya jualan apa ya gitu. Pertama kali produk pertama kali yang kita jual itu adalah bahasanya tuh apa ya? Shoe crackling ya gitu ya. Apa tuh? Kue sus tapi yang di atasnya tuh ada apa ya? Ada kayak icing sugarnya gitulah. Jadi agak crispy kayak gitu. Oh baik. Dia sus Jepang ya kalau nggak salah ya. Sus Jepang. Dari Jepang. Karena dulu saya waktu SD, saya taunya sus itu adalah kue yang kering. Ternyata pas saya ke True Pastry, ini kue sus itu dalamnya ada yang kayak es krim ya bang? Iya betul. Bayangin. Karena kita biasanya kan pakai krim. Krim. Ya, jadi kalau misalkan di frozen atau di chill ya udah mirip rasanya es krim. es udah, krim. gitu. Baik, berarti renyah di luar, dingin di dalam. Dingin di dalam. Masya Allah, keren banget. Oke, benar. Kita mau tanya lagi. Berarti pertama kali langsung punya dapur sentral atau sebetulnya? Oh, enggak. Gimana bang? Ditanya. Karena berawalnya mereka berdua nih istri dan kakak ipar yang ngejalanin. Jadi kakak ipar tuh yang produksi, istri yang dia jualin lah, nawar-nawarin. Oke. Itu dulu mereka dikenalnya yang satu bukoki, yang satu bumar keting maksudnya. Oh, gitu. Jual-jualan lah gitu kan, gitu. Itu berawalnya di dapur di rumah. Bener-bener dapur di rumah. Rumahan Iya, ya. rumahan. Ini insight menarik buat teman-teman. Penting. Jadi jangan lihat True Pastry sekarang yang punya central kitchen dan juga punya cabang di Bintaro. Betul. Tapi lihat awalnya tuh benar-benar dari rumah. Lanjut bang. Dari rumah nih ya, tadi kan dari rumah. Alhamdulillah sih setelah berapa lama kan orderan juga bertambah. Meningkat. Pasti ya, bertambah. Customer base-nya juga bertambah dari yang tadinya teman-teman, tapi yang teman merekomendasikan kepada temannya gitu kan. Masuk akhirnya kita butuh produksi lebih banyak nih. Gitu kan. Akhirnya pindah bukan langsung ke dapur central kitchen juga, tapi kita mindahin dapur ke garasi rumah gitu. Hanya karena si dapur udah nggak muat. Iya. Garasi lebih luas kan gitu. Jadi ya Berarti bukan berarti mobilnya taruh di dapur enggak kan? Enggak. Mobilnya enggak tahu ya kemana waktu itu ya, enggak kepikiran juga waktu itu. Nah, jadi kita pindah ke garasi. Karena berproduksi bertambah ya kita harus nambah alat. Alhamdulillah sih dari penjualan itu bisa nambah alat. Ada teman yang ngebantuin gitu kan, jadi nambah nambah lapangan pekerjaan lah, walaupun cuma 1-2 orang misalkan. Ngomongin berapa varian? Kalau kue susnya kita sekarang ada 6. Ada 6 varian? 6 varian. Oh oke. Dan yang best seller yang mana? Best seller itu yang vanilla dan strawberry. Yang pojok itu apa itu? Ini eclair. Oh eclair. Eclair itu sebenarnya base-nya sama kayak kue sus. Coba kita lihat, biasa. Kita nggak makan kok, percaya. Cuma mau kasih lihat aja di kamera. Oh gitu, ini tolong di shoot ya kamera ya. Oke, ini berarti yang paling best sellernya adalah yang vanilla. Oh, iya. Baik. Sama strawberry sih sebenarnya. Karena strawberry itu ada asam-asamnya seger ya. Kalau misalkan kita makan tuh dan masih ada buahnya gitu. Oh baik, kalau itu lebih ke crispy. Kalau ini eclair, di atasnya tuh lebih ada coklatnya sih. Oh baik. Oke, menarik. Oke. Kalau saya tanya nih bang, apa bedanya susnya True Pastry dibandingin sama pastry yang lain? Tapi sebentar, ini kalau misalnya selain buat pribadi di rumah, buat acara bisa dong? Bisa ya? Bisa. Kalau misalnya saya ada acara misalnya kayak temen nih, ada yang ulang tahun anaknya atau apa gimana bang? Wah, sebenarnya kita kalau untuk acara sih bisa ya, tapi mohon maaf nih sebelumnya ya, karena kita punya prinsip lah dalam berbisnis. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalani bisnis itu tidak keluar dari koridor syariat, gitu. Baik. Nah, kalau tadi Coach Yoso menyinggung masalah ulang tahun nih, gitu ya. Betul. Ini ya dari apa yang kita pelajari ya, gitu. Orang berbeda pendapat kita nggak masalah. Tapi kami di True Pastry mempelajari yang kita pelajari gitu ya, kita dapatin
kita nggak bisa untuk ulang tahun, gitu, Betul. melayani ulang Makanya tahun. kalau saya pernah lihat websitenya tuh kalau kita buka pertama kali itu muncul tuh ya. Iya, Ada betul. statement ya. Ada semacam disclaimer Iya, ya. disclaimer. Gitu. Itu True Pastry apa websitenya? Truepastry.com. Oh ini nih, truepastry.com. Oh iya. Coba di refresh. Nih website ini. Biasa ada. Nah, ini ada declare-nya tuh. Perhatian, diharapkan bagi Anda untuk membaca dulu sebelum melanjutkan. True Pastry tidak menerima pesanan untuk ulang tahun, anniversary, kegiatan-kegiatan keagamaan yang di luar dari yang kita anggap sebagai di luar dari ini apa yang sejenisnya. Apa dalam berjualan ternyata ada pesanan pernyataan, maka terbebasnya berlepas diri dari atas. Betul. Tidak terima untuk kegiatan perayaan kematian dan keagamaan luar agama Islam dan Maulid. Baik. Menarik juga sih Ya, ya, Coach ya, karena dari kita menerapkan ini tuh lumayan banyak dinamika yang terjadi ya pasti ya, gitu ya. Itu jadi pelajaran juga buat kita. Gimana? Apa yang paling berasa? Ini seru. Lah, Karena ini kan antara idealis dan realistis. Iya, betul. Kalau saya sih lebih ke komunikasi dengan customer ya. Ya. Yang kita pelajari mungkin paling awal adalah itu, karena gimana kita nerima komplainan pasti gitu. Banyak orang yang mau order untuk ulang tahun, kita tolak, tapi responnya dia kurang baik lah gitu sama kita, seperti marah-marah misalkan gitu. Apa sih kok aneh banget sih, bla 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 gitulah ya. Dan Bukankah Islam dulu datang juga aneh ya? ya itu ya. Nah itulah, tapi kan kita nggak jelasin begitu kan nggak bisa ya Bang. Jadi Betul. ya kita sebisa mungkin gimana caranya supaya nggak menyinggung mereka, Betul tapi sekali. tetap mereka bisa menerima gitu. Tetap kita harus menjaga dong, kita kan kekeh ya. Ya kita nggak bisa ngelayanin ini gitu, tapi dengan cara bisa yang jadi baik. ini value loh. Ya insya Allah. Value kan. Makanya tadi saya tanya alasan perbedaan atau value apa sih yang membedakan antara True Pastry dengan Iya. susnya dengan yang lain? Yang Soal pertama sih produk. komitmen kita dengan syariat ya Bang ya. Kita berusaha ya. semaksimal mungkin gitu untuk menjaga bisnis ini dari koridor di luar syariat. Termasuk misalkan dari permodalan gitu. Ya. Kita mencoba permodalan itu semua organik. Nggak ada yang pakai pinjaman bank, semua pribadi. Ya. Kita chipin di sini, makanya secara bisnis mungkin perkembangan growth-nya itu kita pace-nya tuh sangat lambat. Bahkan bisa dibilang dengan pace kita sendiri, kita yang bikin pace sendiri lah gitu ya. Karena organik gitu, nggak buru-buru. Yang penting kita banyak belajar aja gitu dari apa yang kita alamin kan gitu. Terus yang selanjutnya ya paling kita Sisi produk kalau dari sisi produk ya kita menjaga kualitas yang pasti ya, Mbak. pasti. Kualitas yang kita kasih itu kualitas yang terbaik. Gimana ya? Jadi istilahnya gini loh. Kita mau nggak sih ngasih orang makan produk yang kita juga nggak mau makan gitu. Jadi istilahnya Betul. ini produk nih harus baik lah buat saya gitu misalnya. Baru kita berani. Ya, saya mau makan. Kenapa? Karena udah pasti, kalau enak mah udah pasti ya. Iya, Wajib ya kalau kata Pak Ciosa kan. Mandatory produk. Mandatory produk betul. Kalau halal juga kita sebagai muslim ya pasti syariat juga mengajarkan kita wajib untuk halal gitu. Dan higienis ya pastilah gitu. Betul. Tapi yang lain-lainnya apakah kita misalkan kita menggunakan bahan pengawet gitu ya. Kita mau ngasih orang makan dengan bahan pengawet kalau kita sendiri nggak mau makan gitu. Badannya ini nggak ada pengawet. Nggak ada pengawet, nggak ada pewarna. Nggak ada pewarna. Semua bener-bener apa ya? Asli lah gitu ya. Kalau kita nyebut buah, bener-bener pakai buah asli insya Allah. Masya Allah. Dan selain itu juga tadi ya ada value-value lain ya. Betul, insya terkait sama itu. Makanya mana tadi yang katanya mau ulang tahun nggak bisa belajar di pastry itu. Alvin sama Ferry nih bisa aja nih. Maaf ya, maaf. Oke, Bang. Sebenarnya gini, Kak, kalau misalnya ada orang nih lagi nonton sekarang, ya kan dia kan kita juga ngisi masa persiapan pensiun Bang, di beberapa perusahaan. Nonton misalnya, kayaknya oke juga nih produk gitu ya, karena berawal dari zero to hero, kayak gitu kan? Nah, insya Allah. Nah, mereka tertarik punya duit, pengen punya usaha yang sama. Apa buka franchise untuk kemitraan atau apa? Kalau mereka atau nggak buka atau bisa terima, gimana? Secara umum sih kita open ya, Coach, untuk kerjasama. Tapi kalau untuk franchise,
Sementara ini kita belum lah. Oh, berarti karena lebih ke arah, iya karena kan kalau Sistem franchise dan itu SOP ya. sistem dan SOP gitu. Tapi kalau untuk kerjasama lain, misalkan ada yang mau investasi, Iya. bahkan investasi di unit bisnis misalkan, Iya. kita main di B2B untuk supply ke perusahaan, atau misalkan retail. ya hotel, restoran, ke Horeca lah ya gitu ya seperti itu. Oke. Kita buka unit bisnis Ya. baru, dia mau investasi, monggo Mungkin aja ya. gitu. Berarti Sangat kalau memungkinkan. misalnya nih ada yang lagi nonton di luar kota, karena belum ada nih True Pastry di luar kota, katakanlah di Bandung, Ya. di Surabaya, di Jogja, mereka pengen punya produk True Pastry, berarti mereka bisa dong kerjasama secara B2B sama True Pastry, tapi pakai merek mereka. Bisa banget. Oh, bisa ya. banget. White label sangat dimungkinkan Bisa kerjasama banget. itu ya. Kita juga baru kemarin nih terima order kue nastar ya, Oh iya, oke. kue kering gitu. Mereka minta white label. Kamu True Pastry ada kue keringnya? Oh ada bang. Oh ada. Ada tahu. Oh, Untuk baik, hari baik. raya biasanya kita buka kue Itu kering ya. Pampers gitu, gift ya. Bayangin susnya aja enak pakai gue keringnya nih. Iya. Masya Allah. Nanti Kayak nomor berapa bang? Kalau orang misalnya mau beli langsung atau dia mau menghubungi mau kerjasama, nomor berapa bang? Nomor berapa? boleh aja langsung ke WA di 08777 087777 423 423 7171 7171 Yes. atau ke websitenya? truepastry.com. Coba Instagramnya dong, kita kasih lihat dong. Aduh. Ya. Bener, apa? Cakep ya sekarang ya. Coba. Karena Ini siapa yang desain nih? Ya. Alvin ya kayaknya. Oke. Oh ya, ini saya tahu banget ya. Ini enak banget nih. Apa bang yang tengah ini bang? Apa beef rasanya? Rasanya ya? Iya, Nah rasanya. ini benar enak, benar. Saya udah pernah nyoba. Teman-teman harus coba. Nanti kalau perlu nanti kita bikin video reviewnya deh terkait sama ini. Saya benar, itu enak banget. Saya pernah nyobain. Jadi kita tuh kan pernah pesen bang ke sini kan waktu itu kan. Dan mohon maaf nih bang, nggak awet. Enggak. Karena kita memang nggak pakai bahan pengawet, Pak. 5 menit sudah habis. Masya Allah, alhamdulillah. Saya pikir awet sampai siang. Enggak, ternyata enggak. Oh, saya tuh beli tiga box sama 3 itu ya. Beli itu terus itu kemana? Habis bang, masya Allah, luar biasa. Oke, Alhamdulillah. bang ada mau disampaikan nggak ke teman-teman audiens sekalian? Kalau bicara masalah bisnis ya, ini kan Ya. bincang bisnis ya jujur. Ya. Paling kita kalau dari apa yang kita pelajari ya di True Pastry itu, yang pertama sih nekat perlu juga gitu. Tapi nekatnya juga yang perhitungan. Nekat dengan tekad ya. Iya betul. Semangat tetap, Betul. jangan kendor karena bisnis itu pasti kan naik turun ya. Setuju. Kita True Pastry sendiri juga udah ngalamin yang bener-bener drop banget gitu, yang kita mau bayar. Alhamdulillah ini sekarang kita udah punya beberapa karyawan lah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi ada juga momen-momen kita udah mendekati akhir bulan nih, bayar gaji karyawan gimana ya gitu. Itu terjadi juga kan gitu, dan itu harus nggak bisa dipungkiri, itu sebuah keniscayaan lah bahasanya ya. Betul. Jadi tetap harus semangat, coba pelajarin terus bisnisnya gimana, dan jangan pernah putus asa lah. Jangan pernah putus asa dari bantuan Allah sih yang jelas. Masya Allah. Jadi teman-teman, kalau saya lihat selain produknya memang enak, ada satu ilmu yang kita pelajari adalah beliau nggak khawatir dengan terus menjalankan idealis dalam berbisnis. Insya Allah. Pelan sih, tapi kita konsisten dan insya Allah akan ada growth suatu saat ke depan. Daripada kita cepat, karena biasa kalau orang sudah sampai di puncak, itu pasti turun ke bawah. Bang. Betul. Itu suratullah gitu, Iya. distribusi normal tuh, nggak mungkin di puncak selama-lamanya gitu kan. Nah kalau kita mengikuti prosesnya, itu pahalanya lebih panjang itu Masya Allah tuh. Luar biasa ya pelajari True Pastry. Jadi buat teman-teman yang suka sama pastry, dan satu lagi dia nggak terlalu manis sih kalau saya lihat ya, nggak terlalu manis. Jadi buat teman-teman mungkin yang saat ini khawatir dengan makanan enak yang juga tidak mau lonjakan gulanya tinggi, mungkin ini salah satunya sih. Terus ada yang es krim itu gimana sih? Saya kemarin ada yang
Di frozen aja sih, Coach. Di frozen aja jadi ya? kue susnya kita masukin nih krimnya ke dalam, kita frozen. Dia setelah di frozen ketika dikeluarin nggak lama bisa dimakan langsung. Oh. Dan itu mirip banget sama es krim sih. Oh gitu. Terakhir Bang, Yes. ini kan bisnis dibangun sama bertiga berarti kan? Betul. Dan itu kan masih saudara ya? Iya. Nggak ada berantem-berantemnya gitu Bang? Kan setahu saya aja Bang Akas aja sing berantem gak punya usaha gitu. sing beda pendapat Iya. maksudnya gitu. Ini bertiga ngurusin bisnis, ngurusin duit gimana Bang? Kalau berantem sih pasti ada ya. Oh ada ya? Pastilah. Tapi kayak cakar-cakaran ya? Iya, kalau perbedaan pendapat sih pasti ada, apalagi ketika lagi duit nggak ada gitu ya. Oke. Waduh, mau bayar gaji bingung gitu ya, misalkan. Ada konflik, pasti ada ketegangan lah pasti. Baik. Tapi gimana kita melihat jauh ke depan ya, maksudnya kita ini bukan sekedar teman, tapi kita saudara ya, apalagi ini kan. Betul. Kalau rusak silaturahmi karena bisnis, wah itu kayaknya nggak worth it banget gitu. Betul. Masya Jadi Allah. kita masih mau melihat itu sih, maksudnya ya udahlah sama-sama mengalah. Jadi ketika pun ada yang salah atau apa gimana ya, kita tetap ya berusaha mengalah aja lah, kita kompromikan aja deh gimana deh maunya gitu. Masya Allah. Jaga silaturahim, jangan sampai gara-gara beda pendapat Di bisnis, hanya ya. karena beda pendapatan di bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita, saya Indonesia bersama dengan True Pasti. Jazakallah. Terima kasih ya Pak, yang lahir.